Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Helmi deh. Di video kali ini kita akan membuat sebuah elemen website yang bisa kita pakai untuk misalkan kita bikin website agensi atau website portofolio kita atau apapun itu yang ada kartnya gitu. Dan untuk demonya bisa kalian lihat di layar. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke kartnya, dia akan ganti warna gitu. Ini simple dan kita akan membuatnya dengan HTML dan juga CSS saja. Jadi tanpa JavaScript ya, karena ya ngapain kan pakai JavaScript, karena pakai kayak gini doang kan. Oke. Jadi simple aja untuk bikin kayak gini, kita cuman butuh HTML sama CSS doang. Gimana cara bikinnya? Kita lanjut ke codingan. Pertama-tama kita bikin sebuah folder dulu di Explorer kita, di My Computer kita, dengan cara kita buka dulu. Lalu ya terserah sih, terserah kalian mau filenya atau foldernya itu diletakkan di mana. Misalkan kalau aku di Learn gitu, aku klik kanan, baru lalu folder, atau kalian bisa juga dengan tekan Ctrl Shift N gitu. Lalu kasih nama aja, misalkan Carmin Hover. Oke. Lalu kalian buka Visual Studio Code-nya, new window aja. Setelah itu kita tarik card hover ini ke Visual Studio Code yang barusan kita buka. Oke, untuk sekarang project kita sudah ada di Visual Studio Code. Aku perbesar dulu ya. Oke, lalu kita bikin index.html dan juga style.css gitu. Di index.html simple banget, kita cuman bikin em, kerangka HTML-nya seperti ini, lalu title-nya ya terserah juga, misalkan car hover. Ya, lalu kita panggil CSS-nya dengan cara link titik dua CSS. Di body kita bikin container, titik container ini, atau div class container gitu. Lalu kita bikin a atau link titik car. Hrefnya nggak kemana-mana dulu, jadi kita pagar aja. Lalu kita tekan atau kita tulis H3 dengan namanya adalah how it works. Bagaimana dia bekerja. Atau ya deskripsi kalian lah gitu ya. Sementara ikutin aku dulu biar kalian paham lah gitu kan. Oke, nanti kalau misalkan mau diganti-ganti ya silahkan. Lalu P, tulis aja everyday the or price. Ini aku nyontek ya ininya ya. Apa namanya? Untuk kata-katanya ya. Soalnya nggak apal juga bahasa Inggrisnya. Tapi terserah kalian ya. Mau apa namanya? Mau deskripsinya tuh apa gitu, tulisannya tuh apa gitu kan. Nggak usah ribet-ribet niru aku juga. Misalkan seperti ini, di bawahnya, di bawah P ini kita bikin arrow area gitu. Untuk apa? Untuk yang ini ya, biru-birunya yang di pojok kanan atas itu. Oke, lalu div arrow. Nah, lalu untuk arrow-nya sendiri kita nggak pakai arrow, itu maksudku ini iconnya ya. Kita nggak pakai font awesome atau kita nggak pakai box icon seperti yang ku pakai biasanya, nggak, melainkan kita tekan aja kalian ya Windows titik kalau punya kalian Windows. Lalu kalian ke sini. Nah, lalu ya udah pilih aja yang di sini ya. Cari gitu arrow. Karena aku udah terakhir pakai barusan, jadi ada di paling atas. Oke, udah sih untuk yang index.html. Kalau misalkan kalian bingung kok punya aku tiba-tiba rapi, tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba kok berubah gitu,
aku install yang namanya Prettier untuk merapikan, dan juga kalian juga, nah ini ya, Prettier yang ini, dan kalian juga install Live Server. Nah yang ini untuk biar kita itu bikin project HTML nggak perlu reload lagi gitu kalau mau lihat hasilnya di browser gitu. Cukup di bawah ini bakalan ada go live gitu kalau kalian sudah install live server. Oke, kalian klik yang go live itu, dan sekarang hasilnya masih seperti ini teman-teman. Namanya juga HTML kan. Jadinya ya seperti itulah gitu. Oke. Pertama-tama kita akan coding yang bagian container itu, titik container. Jadi ceritanya cardnya itu bakalan aku letakkan di em, paling tengah gitu di browser kita. Dengan cara width-nya itu kita tentukan dulu yaitu 100%. Lalu height-nya juga kita tentukan 100 ph. 100 ph itu menyesuaikan dengan ukuran tinggi dari layar kita gitu. Misalkan berapa ya udah disesuaikan gitu. Oke, lalu displaynya flex, polygon itemnya center, justify kontennya juga center gitu. Kalau kita save di sini dia bakalan ada di tengah teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi ya paham lah gitu. Lalu kita tulis card juga. Displaynya block, positionnya itu relatif gitu. Walaupun ini sebenarnya kalau sekarang gitu ya. Kayaknya karena aku nyoba-nyoba biasanya bisa nggak bisa sih. Position relatif ini kalau misalkan udah dianya tagnya div gitu, dia udah otomatis bakalan position relatif. Tapi kenapa kok aku tulis? Ya biar apa namanya? Ya takutnya setiap browser itu beda teman-teman gitu. Oke, lalu max width-nya itu adalah 400 pixel gitu, menyesuaikan dengan ukuran dari cardnya itu nanti gitu. Kalau misalkan kalian maunya 500 pixel atau 300 pixel itu silahkan. Lalu background colornya itu aku tulis 45, 65, lalu E5 gitu. Sorry. E E5. Kok EA gitu loh. E5 lalu aku tambahkan 1A gitu biar dia tuh nggak terlalu biru-biru banget gitu. Yang ini ntar lagi bakalan kita pakai untuk yang setelah hover gitu. Oke, lalu border radiusnya 4 pixel, jadi jangan banyak-banyak. Lalu padding atas bawahnya itu 32 pixel dan kanan kirinya itu 24 pixel. Marginnya itu 12 pixel. Sorry, 12 bukan 21. Nah, kalau misalkan diginiin teman-teman ya, udah bener tuh. Nah, udah ada tuh. Tapi gimana cara menghilangkan garis bawah ini di setiap tulisannya gitu dengan cara text decoration non. Kenapa kok ada itu Mas? Iya, karena dia itu adalah A gitu atau link. Atau link gitu. Oh iya, kenapa kok aku letakkan position relatif? Karena dia A atau link gitu. Karena kalau A atau link dia itu positionnya pasti bukan relatif. Aku lupa apa dia ada apa aja emangnya di position. Setauku ya, kayak dia tuh bukan relatif gitu. Mungkin apa gitu nggak ngerti juga ya. Oke lah kita lanjutkan dulu. Z indeksnya itu nol, biar sepadan lah gitu sama ini sama browser. Lalu overflow-nya itu hidden. Oke, udah kayak gini. Nah, oke seperti ini udah ya teman-teman ya. Lalu di situ teman-teman di bawahnya kita tambahkan card H H3 apa H1 di sini. H3. Nah, H3. Nah, isinya apa aja? Isinya ya cuman color doang sih sebenarnya. Colornya itu biar gak terlalu ini, biar gak terlalu hitam banget. Itu 23 23 aja.
Lalu font size-nya itu jangan banyak-banyak, sekitaran 18 pixel. Font weight-nya juga jangan ini banget, 500 aja. Lalu kita adain margin bottom biar dia itu ada jarak ke bawahnya gitu. Misalkan berapa ya? 1 rem. 1 rem ini sama dengan 16 pixel biasanya gitu. Atau ya berapapun terserah kalian sih. Aku 1 rem aja. Lalu titik carpe gitu. Carpe-nya itu color aja sih sebenarnya. Yaitu 7A 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 gitu. Biar apa? Biar gak terlalu ini banget gitu. Biar gak terlalu abu-abu banget gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, namanya juga paragraf kan, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu mencolok gitu kan. Row area, ini untuk yang ini teman-teman. Nah, untuk yang ini, row area gitu. Codingannya itu ya untuk display flex, legend itemnya center, justify kontennya juga center gitu, biar dia itu row-nya itu ada di tengah-tengah gitu, atau icon panahnya itu ada di tengah-tengah gitu. Makanya ada display flex, align item center, justify content center. Ini mirip sama dengan yang body tadi gitu. Ya, lalu positionnya itu absolute. Biar dia tuh bisa kita gerak-gerakin lah gitu. Maksudnya animasinya gitu. Oke, width-nya itu 40 pixel, height-nya juga samain 40 pixel juga. Lalu ada overflow-nya juga, yaitu hidden. Sorry, kenapa kok nggak bisa? Oh, ini belum ditutup. Overflow-nya itu hidden. Top-nya 0, right-nya juga 0 gitu. Oke, background color-nya ini kayak gini ya teman-teman ya. Kayak ini, tapi satu A-nya kita hilangin biar dia jadi biru. Oke, lalu adain border radius juga. Border radius buat ini, buat ngebulet-buletin gitu. Oke, 0, 4 pixel, 0, 40 pixel gitu. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, udah bagus. Oke, lalu setelah itu kita jadiin row-nya atau iconnya itu menjadi putih dengan cara kita panggil dulu row-nya, lalu colornya itu putih yaitu FFF. Kalian terserah ya mau pakai hexa, mau pakai RGB, atau mau pakai apa nama juga nggak masalah, white gitu juga nggak apa-apa. Oke, margin topnya itu min 10 pixel biar dia tuh pas ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat sekarang itu dia nggak pas di tengah nih. Nah gitu kan. Nah biar dia pas di tengah teman-teman ya. Nggak kelihatan mas aku mas gitu. Nah ini nggak pas di tengah kan ya. Nah biar dia pas di tengah itu kita pakai margin top min 10 biar ke atas gitu. Lalu margin right juga gitu. Min 10 pixel juga. Kalau kita lihat, nah udah di tengah-tengah. Silakan kalian atur juga sesuai dengan misalkan kalian mau di tengah banget juga ya silakan diatur lah. Oke. Lalu sebenarnya udah sih untuk yang ini kita tinggal tambahkan pas dia hover gitu dengan cara kita nggak pakai JavaScript melainkan kita pakai before gitu. Ya kita ke atas aja biar rapi ya. Soalnya dia bagiannya card, titik card, lalu titik 2 hover gitu. Kontennya itu kosong gitu. Gini, positionnya itu absolute. Biasanya kalau sorry bukan hover ya, melainkan before. Biasanya kalau ngoding before gini, kontennya nggak ada gitu, kosong gitu. Silakan kalian coba-coba kalau mau diisi juga nggak masalah gitu. Z indexnya itu sementara -1 gitu. Bentar, kok batuk ya. Oke, topnya itu min 16 pixel. Lalu right-nya itu min 16 pixel juga. Oke, sementara untuk before ini nggak ini ya, nggak kelihatan gitu ya. Walaupun kita save sebagaimanapun gitu, dia tuh nggak akan kelihatan teman-teman. Karena before gitu. Nah nanti kelihatannya tuh pas di ini, pas diubah-ubah gitu lah.
Oke, background colornya itu kayak ini, di bawah itu 4565i5, lalu height-nya 40 pixel, untuk width-nya itu 46, nggak sama gitu. Border radiusnya itu sama sih 32 pixel, lalu transform scale-nya scale-nya 1, transform origin 50%, 50% gitu. Kalau gini ada nggak? Nggak ada juga tuh, hasilnya nggak ada teman-teman. Oke, karena beda gitu. Misalkan transform ini kita ilangin gitu, apakah ada bedanya? Tetap nggak ada teman-teman. Karena memang ntar lagi gitu, before-nya pas di hover gitu. Oke, lalu setelah itu transition, transisi, transition. Nah, transform titik 3S, titik 3S itu adalah 0,3 milisekund gitu. Jadi cepet banget. Is out. Oke, lalu card hover before gitu. Oke, transformnya itu scale 21 jadinya. Oke, kita lihat. Nah, udah ya gitu teman-teman. Nah, lalu kita akan ngubah how it works ini sama deskripsinya ini menjadi warna yang berbeda gitu. Oke, caranya tuh mudah banget, tinggal card hover lalu H3 gitu. Nah, jadinya colornya itu putih ya. Nah, seperti itu. Lalu card hover lagi terusannya P gitu. Colornya itu misalkan D6 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 gitu. Kelebihan. Ya misalkan segitu. Nah, kalau dilihat teman-teman ya, ini kayak gak bagus gitu kan ya. Nah, how it work-nya ini agak hilang gitu. Nah, kayak tiba-tiba aja gitu loh. Gimana caranya dia agar smooth gitu ya? Sorry. Nah, kita tambahkan di card hover H3 ini transition all, lalu titik 3 second is out gitu. Lalu P-nya juga sama, tinggal kita copy shift ALT bawah, ALT bawah gitu. Aku ngebawahin ini pakai ALT bawah tuh barusan. Gitu. Gitu ya. Jadi agak smooth gitu untuk how it works-nya. Oke, segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jadi mudah banget bikin kayak gini ya. Yang panjang emang penjelasannya dari tadi. Oke, kembali lagi, card ini bisa kalian pakai untuk misalkan bikin web agency yang ada apa namanya biasanya tuh service gitu. Nah, service-nya ada animasinya kayak gini lah gitu. Atau portofolio atau apalagi sekiranya ada animasinya kayak dashboard juga bisa juga gitu, teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di-subscribe teman-teman biar lebih semangat lagi akunya ya untuk bikin konten YouTube dan bikin tutorial-tutorial lainnya, dan juga jangan lupa di komen mau project apa lagi tuh nantinya kalau aku bikin video selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.